Itu yang disebut dengan ilmu nafi atau ilmu manfaat. Selama ini kita mengenal yang namanya ilmu manfaat itu adalah kalau Anda punya ilmu, kemudian nanti ilmunya digunakan sama orang lain, kemudian banyak orang belajar ke Anda, banyak belajar ke kita, lalu kemudian santri kita banyak, murid kita banyak, itu namanya ilmu manfaat. Ya, itu juga ilmu manfaat. Tapi yang dimaksud dalam ilmu tasawuf, ilmu yang manfaat itu bukan cuma itu. Itu mah iya, tapi itu sekianlah. Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu ketika kita mendapatkan ilmu itu, maka kemudian ilmu itu sinarnya menyinari seluruh hati kita, lalu kemudian dapat menutup pintu, dapat membuka tutupan pintu hati kita. Itu yang baru namanya ilmu manfaat. Kalau tadi cuma seperti itu saja, kita ngajar, kita belajar, lalu kemudian ilmu kita diambil nih sama murid-murid kita, banyak belajar sama kita yang bermanfaat, tapi ilmu itu tidak membuka hati kita. Ilmu itu tetap menutup hati kita. Ilmu itu tidak menyinari hati kita. Bahkan ilmu itu kemudian kita proyekin, kita jadikan sesuatu yang segala macam lah gitu ya, yang duniawi, istilahnya duniawi. Kalau dulu tarifnya cuma 500.000, sekarang karena udah laku 1 juta lah, gitu ya. Itu kan nggak nyinari di dalam hati. Jadi ilmu yang manfaat itu ilmu yang adil. Nah, syiarul ilmi, sinarnya ilmu yang menyinari di dalam hati kita itu berupa apa sih? Yang pertama, saljul yakin, berupa keyakinan, wabatul ridho wa taslim, berupa keridoan dan kepasrahan, wa halawatul iman, berupa manisnya keimanan, wa mawajidul irfan, dan dapat menemukan ma'rifat. Jadi apa itu? Bentuk dari sinarnya ilmu di dalam hati kita itu bentuknya seperti apa? Bentuknya kita yakin sama Allah. Dulu mah gak yakin sama Allah, tapi karena kita udah dapat ilmu, udah belajar hikam, udah belajar tahu sudur, udah belajar zikir, yakinnya muncul nih. Dulu mah takut aja, duit tinggal 10 juta, udah khawatir banget. Waduh, besok gimana tinggal 10 juta, gitu kan misalnya. Itu nggak ada yakinnya gitu kan. Lalu kemudian yakin, ridho, pasrah, dirumahin sama perusahaan, ya sudah ridho, pasrah, gitu ya. Kalau kemudian kita nggak ada ridho, nggak ada taslimnya, Anda hafal satu Quran, Anda hafal hadis ribuan hadis, tapi Anda nggak punya ridho, nggak punya taslim, nggak punya keyakinan, nggak manfaat Quranmu, nggak manfaat hadismu. Meskipun kau hafal beribu-ribu hadis, meskipun kau hafal kitab ini, meskipun kau sudah baca berbagai kitab, tapi itu nggak berpengaruh terhadap keyakinanmu terhadap Allah, keridoanmu terhadap Allah, pasrahmu kepada Allah, keimananmu kepada Allah, terus merasakan kemarifatan kepada Allah, nggak ada manfaatnya. Itu bukan ilmu nafi. Meskipun santrinya ribuan, meskipun yayasannya banyak, meskipun majelis taklimnya di mana-mana, tapi itu bukan ilmu nafi. Ini dalam konteksnya tasawuf. Nah, tadi ilmu nafi itu yang harus dia menyinari hati. Dari situlah kemudian tumbuh anzalik mahafatullah wa haibatuh. Takut kita kemudian kepada Allah. Wal haya'u minhu, kita malu sama Allah. Wasukunu wa tuma'ninatu, tenang dan santai kita. Tenang hidup kita. Itu tadi tumbuh dari mana tadi? Tumbuh tadi dari yakin, dari ridho, dari taslim, dari pasrah, dari keimanan. Lalu kemudian muncul takut kita sama Allah. Ada orang, gak ada orang, tetap takut kita sama Allah, malu kita sama Allah. Kemudian tenang hidup kita, santai saja. Dikasih surat, dirumahkan, ya sudah, sukun saja rumah dinas saja. Gitu, gak langsung galau lalu bikin status gitu ya. Sukun batu mainan itu munculnya dari mana?
Munculnya tadi dari ilmu yang manfaat. Nah, wal kinamul lazian kasimu bi'an lebih. Apa sih yang nutup hati itu apa? Yang nutupin hati itu apa? Yang kemudian dibuka dari ilmu manfaat itu apa yang menutupi hati itu? Al-ghaflatu, yaitu lupa. Yang nutupin hati kita itu namanya al-ghaflah, namanya lupa. Wasababul ghaflah, sebab lupa itu apa? Ar-ridho anin nafsi, rela sama nafsu, rela sama nafsu. Bangun malam karena rela sama nafsu, ya tidur aja. Subuh karena rela sama nafsu, ya tak biasa aja. Terus kemudian segala macam, pokoknya rela sama nafsu. Nah, rela sama nafsu ini wasababul ridho anin nafsi, sebab orang itu bisa ridho, bisa rela sama nafsunya, huwa hubbud dunya. Itu gara-gara dia cinta sama dunia. Allazi huwa aslu kulli khati'atin, yang itu menjadi pangkal dari semua dosa-dosa. Faman habba dunya yansa'ul hasad wal kibar. Orang yang cinta sama dunia, maka muncul iri hati, muncul sombong, muncul dengki, muncul kemarahan, muncul pelit, muncul hubbu riyasah, senang sama kepemimpinan, wal qasawati, keras hatinya, wal qazazati, kasar orangnya, wal qalaqi, galau dirinya. Itu dari mana itu? Dari yang tumbuh dari hubbud dunia. Orang kalau sudah cinta sama dunia, maka yang muncul iri. Handphone kita baru ini, kemudian teman kita punya handphone baru, panas dingin kita. Teman kita ngaji bawa MX terbaru, panas dingin kita. Itu namanya iri, dengki, gitu ya. Marah sama dirinya sendiri, marah sama orang lain. Pelit, cinta sama kekuasaan. Nah, itu hubbud dunia. Seperti yang kemarin saya sampaikan, hubbud dunia itu bukan hubbud dunia itu bukan urusan nominalnya, bukan urusan kuantitasnya, tapi hubbud dunia itu urusan hakikinya, urusan ruhaninya, urusan kualitasnya. Orang kaya bisa hubbud dunia, orang miskin bisa hubbud dunia. Karena itu bukan persoalan nominalnya. Bukan berarti dia kaya kemudian dia hubbud dunia. Yang miskin banyak yang hubbud dunia juga. Gitu ya. Kemarin saya ceritakan begini. Seorang ulama besar, pendiri dari Thariqah Syadziliyah, Syekh Abi Hasan Asyadzili. Beliau kaya raya. Punya teman dari Indonesia, namanya Syekh Muhammad At-Tunisi namanya. Syekh Muhammad At-Tunisi bilang ke muridnya, engkau datang ke sana, soal ke teman saya, guru saya juga, namanya Abi Hasan Asyadzili, di Mesir sana. Maka kemudian datang dia ke Mesir. Setelah muridnya Syekh Muhammad ini datang ke Mesir, kaget dia ngelihat rumahnya Abi Hasan Asyadzili. Rumahnya sangat besar, pembantunya ada 16, keretanya didorong ditarik oleh 4 kuda. Kalau semakin banyak kuda itu kan semakin mewahnya. 1 biasa, 2, 4 kuda yang narik kereta kudanya Syekh Hasan Asyadzili, 4 kuda. Jadi ya feel fire lah kalau kita sekarang gitu ya. 4 kuda. Terus kaget ya. Kok begini hubbud dunia, menimbun kaya raya, katanya jangan cinta dunia, katanya harus zuhud, tapi kok kaya raya, pembantunya 16, yang bagian dapur sendiri, yang bagian kasur sendiri, yang bagian kamar sendiri, bagian masak sendiri, bagian semua masak, 16. Maka kemudian si muridnya ketemu sama Syekh Abi Hasan Asyadzili, ditanya, kamu dari mana? Saya dari Tunis. Oh, diutus sama siapa? Syekh Muhammad. Iya, saya diutus sama Syekh Muhammad. Ya sudah, pesan ke gurumu, bilang ke gurumu jangan hubbud dunia, jangan cinta. Bingung muridnya. Guru saya Syekh Muhammad ini miskin betul, gak punya apa-apa. Sarung setahun baru ganti, itu pun dari puasa itu dapat. Terus baju koko juga udah lusuh, udah ada bekas rokoknya di sini. Tasnya bukan merek-merek yang bagus, tapi tasnya ada tulisan
Musyawarah Nasional NU. Nah, itu. Guru saya kayak begitu mau dibilang hubud dunia. Bilang tadi, jangan hubud dunia. Pulang dia ke tulis, lalu kemudian bilang, ketemu sama Abi Hasan Tazili, ketemu. Apa pesannya? Nggak berani dia. Nggak mungkin. Abi Hasan Tazili nggak mungkin nggak pesan apa-apa. Diam saja. Kalau jujur, ngomong apa dia? Ya katanya Syekh Abi Hasan Tazili, guru jangan hubud dunia. Nangis si gurunya itu, benarlah Syekh Abi Hasan Tazili. Beliau kaya raya tapi sholatnya khusyuk. Saya miskin baru takbir udah mikir hutang, mikir kreditan, mikir besok makan apa. Baru takbir. Udah mikir ini, udah mikir ini, udah mikir ini. Udah miskin, udah khusyuk. Syekh Abi Hasan Tazili kaya raya dia, tapi sholatnya nggak pengaruh dia. Jadi hukum dunia. Makanya orang-orang waliul aktab, Syekh Abi Hasan Tazili, Syekh Abdul Qadir Jailani, itu kaya raya itu. Syekh Abdul Qadir Jailani itu punya 60 hektar di Al-Azhar. Nah, wakafnya Syekh Abdul Qadir Jailani masih ada sekarang. Wakaf Syekh Abdul Qadir Jailani di Mesir, di dekat makamnya Imam Nawawi, Imam Syafi'i. Itu ada wakafnya Syekh Abdul Qadir Jailani 60 hektar. Nggak mungkin dia bisa wakafin kalau bukan orang kayak gini. Hukum dunia itu bukan persoalan dia punya harta atau enggak, tapi persoalannya dunianya ada di hatinya atau di tangannya. Kalau dunia itu ada di hatinya, meskipun miskin nggak punya apa-apa, tetap dia hubud dunia. Tapi kalau dia kaya raya, tapi dunianya itu ada di tangannya, meskipun dia kaya raya, nggak ada di situ, nggak ada di situ. Ini dia. Jadi jangan sampailah udah miskin, dunia itu nanti di dunianya nggak hasanah, wafil akhiratinya juga nggak hasanah. Nah, itulah yang disebut dengan ilmu nafi. Lalu Ibnu Athaillah mengatakan di hikam selanjutnya, khairu ilmin makanatil khasyatu ma'hu. Sebaik-baik ilmu itu sesuatu kanat yang ada, al khasyatu apa ketakutan. Al khasyatu apa ketakutan ma'ahu beserta ilmu. Al ilmu adapun ilmu in qaranat jika membarengi pada ilmu. Opo al khasyatu ketakutan. Apa al khasyatu ketakutan? Falaka falaka manfaatuhu. Falaka maka untukmu manfaatuhu manfaatnya ilmu. Wa illa dan bila tidak, alaika fa alaika mudarratuhu, maka atasmu mudarratuhu, mudaratnya bahayanya ilmu. Maka kata Ibnu Athaillah, sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang membuat kamu takut kepada Allah. Jika ilmu itu dibarengi dengan takut dengan Allah, jika ilmu itu dibarengi dengan ketakutanmu kepada Allah, maka ilmu itu menjadi manfaat untukmu. Tapi kalau kemudian ilmu itu tidak membuatmu takut kepada Allah, maka ilmu itu akan mudarat buatmu. Sabda Nabi, wailul lil jahili marratan. Neraka welah, celakalah bagi orang yang bodoh, marratan, satu kali celaka. Wa wailun lil alim. Celakalah lil alim bagi orang yang sudah berilmu, iza lam ya'mal, jika dia tidak mengamalkan ilmunya, asar marrat, 10 kali dia celaka. Kalau orang bodoh mah nggak ngerti, orang bodoh kemudian dia melakukan sesuatu maksiat, bodoh 1 itu celakanya. Orang yang udah ngerti melakukan maksiat 10 dia. Tapi bukan berarti kemudian kalau gitu gua masa ngaji aja biar gua nggak tahu. Belajar malah jadi tambah dosa begini. Itu buat orang yang tidak terjangkau di sekelilingnya ilmu pengetahuan. Tapi kalau kau hidup di tengah-tengah masyarakat yang di sana ada pengajian, di sini ada pengajian, di sana ada majlis, ada majelis, lalu kemudian khutbah Jumat juga ada di mana-mana. Kemudian kau itu tidak mau khutbah, tidak mau Jumatan, nggak mau dengerin khutbah, nggak mau dengerin pengajian. Kemudian kau itu jahil, bodoh, itu nggak masuk di dalam hadis ini. Ini memang orang yang bodoh yang nggak ngerti apa, yang memang dia nggak punya akses, dia nggak punya akses apa-apa. Maka kemudian orang itu kalau dia ada di dalam fikih, kalau ada orang tinggal di tengah hutan,
nggak ada internet, nggak kenal siapa-siapa, nggak bergaul sama siapa-siapa, kan akhirnya dia nggak sholat, dia nggak ibadah, dia nggak ngerti apa-apa. Masuk apa nih? Tinggal surga apa bukan nantinya? Ini di dalam ilmu akidah itu dipersoalkan tuh antara Asy'ariyah, Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah sama Jabariyah persoalin. Ada orang di tengah hutan, dia Tarzan lah, nggak tahu ada segala macam, nggak tahu ilmu. Dia kan akhirnya dia nggak tahu Tuhannya siapa, nggak tahu ajarannya seperti apa. Maka apa ini orang ketika dia mati? Kalau kata menurut mazhab kita Asy'ariyah itu berdasarkan ayat wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasulan. Kami tidak akan mengazab seseorang sampai kami mengutus seorang rasul. Rasul itu ya bukan Rasulullah aja, Rasul itu ya para pewarisnya Rasul. Kalau di situ nggak ada ustadznya, nggak ada kiainya, nggak ada yang ngajari agamanya, nggak diazab ya. Itu menurut Asy'ariyah. Maka kemudian juga orang yang gila nggak ada azabnya. Jadi lebih untung orang gila ketimbang orang kagak gila. Kenapa orang gila itu kagak sholat kagak ada apa-apa, orang gila kagak puasa nggak apa-apa, orang gila dia pengen maksiat kayak apa juga nggak ada hukumnya, dia mah kagak punya akal, nggak punya akal. Jadi kalau kau ini nggak mau sholat, nggak mau ibadah, mending jadi orang gila, tidak kena beban taklif. Nah seperti itu. Nah tadi katakan sebaik-baik ilmu itu adalah ilmu yang membuatmu takut kepada Allah. Kalau ilmu itu dibarengi dengan ketakutan kepada Allah, maka ilmu itu menjadi manfaat buatmu. Dan inilah yang dikatakan ilmu yang seperti inilah yang dikatakan dalam firman innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu cuma orang-orang alim. Orang alim itu orang yang ngerti ilmu. Oh iya ya, ada Allah yang maha mengetahui. Oh Allah maha mengetahui ya. Maka kemudian ketika mau maksiat nggak jadi, kita takut ada Allah yang maha mengetahui. Itu namanya ilmu yang membuahkan takut. Ilmu yang membuahkan takut seperti itu. Tapi kalau kemudian ilmu itu tidak membuahkan takut, tidak membuatmu takut kepada Allah, justru ilmu itu membuat engkau itu ar-raghbah fi dunya, senang kemudian sama dunia, wa tamalluk bi arbabiha, nyembah-nyembah, kemudian nyembah-nyembah, memuji-muji ahli dunia. Kalau ada orang kaya, pepet terus orang kayanya itu wa tamalluk bi arbabiha, wa sarful himmah li iktisabiha, memalingkan cita-cita ilmu karena mengejar dunia. Punya ilmu ini, oh kalau punya ilmu ini nanti sekian nih, kalau punya ilmu ini nanti sekian nih. Jadi tarifnya sekian, tarifnya sekian. Itu namanya sorful himmah iktisabiha, wal mubaha, bangga, wal istikbar, sombong, watul amal, panjang angan-angannya, wa nisyanul akhirat, lupa sama akhirat. Kalau dia punya ilmu seperti itu, tapi cuma menghasilkan hal-hal yang seperti itu, maka ilmunya akan menyeret dia ke dalam neraka. Jadi berapa banyak orang yang alim, orang yang ngerti ilmu, justru diseret duluan ke dalam neraka karena ilmunya tidak membuahkan takut kepada Allah. Imam Al-Ghazali itu di kitab Ihya'nya panjang lebar itu beliau mengupas tentang siapa orang yang alim, siapa ulama khair sama ulama su, itu siapa itu, tanpa ada kaitan sama pilpres atau pilkada. Kalau udah ada urusan pilpres atau pilkada, semua orang ulama su aja, kalau bukan hubungannya. Ya. Nah, wa min alamatil ilmi, selanjutnya nih kalian di hikmah selanjutnya, tanda dari ilmu yang manfaat yang dapat membuat dia takut kepada Allah. Itu apa itu? Tandanya itu apa? Tandanya seperti apa? Contohnya seperti apa? Mata alamaka adamu ikbalin nasi alaika. Mata sewaktu-waktu alamaka menyakiti kepadamu, adamu ikbalin nasi, tidak menerimanya manusia, alaika atasmu, au tawajjuhum, atau mengarahnya mereka manusia, au tawajjuhum, atau mengarahnya mereka manusia
bizami dengan celaan ilaika kepadamu, bizami dengan celaan ilaika kepadamu farji, maka kembalilah siapa kamu ila ilmillah kepada ilmunya Allah fika padamu. Fa in kana, maka jika ada layak namuka tidak memberikan kepuasan kepadamu, layak namuka tidak merasa puas kepadamu, ilmuhu apa ilmunya Allah, ilmuhu apa ilmunya Allah, fika padamu, fa musibatuka maka musibahmu, fa musibatuka maka musibahmu, biadami qanaatika sebab tidak puasnya kamu, biadami qanaatika sebab tidak puasnya kamu, biilmihi dengan ilmunya Allah, itu asyaddu lebih dahsyat, asyaddu itu lebih dahsyat, lebih besar, min musibatika dari musibahmu, biwujudil azab sebab adanya celaan, biwujudil azab sebab adanya celaan, minhum dari mereka manusia. Contoh tanda ilmu kita ini manfaat, itu contohnya seperti ini, tandanya ini seperti ini. Kalau engkau ini disakiti oleh orang dengan cara engkau tidak diterima sama masyarakat, engkau tidak diterima sama temenmu ngelecehinmu, temenmu ngata-ngatainmu, temenmu itu kemudian membuat fitnah kepadamu, atau mereka itu selalu mencela dirimu. Dulu kita diterima sama kelompok ini, kemudian karena kita ngaji tasawuf misalnya toreko, ketika kita bergaul sana-sana dicela, tidak diterima, atau karena kita rajin zikir lalu kemudian kita dianggap ahlul bid'ah gitu ya. Kalau kita jangan di sini, sana-sana. Karena kita ini tahlilan, maulidan, lalu kemudian kita ini tidak diterima di ahlul bid'ah, tidak diterima gitu ya. Lalu kemudian mereka itu menyakitimu, maka orang yang ilmunya manfaat akan kembali kepada ilmunya Allah. Mereka akan kembali kepada ilmunya Allah. Ilmunya Allah itu apa? Pengetahuan Allah. Engkau disakiti sama orang, engkau difitnah sama orang, engkau dicaci maki sama orang, cukup kembalikan kepada ilmunya Allah. Pengetahuannya Allah, bahwa Allah ini tahu kita ini tidak ngelakuin seperti itu. Allah ini tahu kita ini tidak mengerjakan itu. Allah tahu yang kita kerjakan ini adalah sesuatu yang benar, yang ini punya guru, ada sanadnya sampai ke Rasulullah. Udah, kembalikan semuanya kepada ilmunya Allah. Terserah orang mau nyaci maki, terserah. Kembalikan semuanya kepada ilmu Allah. Kalau orang mau tidak menerima kita, yang dulunya kita diterima orang, kemudian kita tidak diterima orang, kembalikan sudah ke ilmunya Allah. Kalau kita semua ini tidak puas dengan ilmunya Allah, ketika kita dipuji sama orang, disakitin sama orang, kita tidak diterima sama orang, tidak diterima sama masyarakat, lalu kemudian kita tidak puas dengan ilmunya Allah, kita tidak bersandar kepada ilmunya Allah, yang kita lakukan adalah kemudian marah-marah saja, bahkan kemudian kita bilang, lu nggak tahu, gua ini udah begini, gua ini seperti ini, demi Allah, gua begini, klarifikasi lah kalau bahasa kita zaman, gitu ya, klarifikasi, gitu ya. Udah seperti itu, dan kita tidak puas saja cukup dengan ilmunya Allah, maka musibahmu yang berupa tidak puasnya engkau dengan ilmunya Allah itu lebih besar daripada musibahmu yang berupa celaan manusia. Lebih besar musibahmu berupa tidak percayanya engkau dengan ilmunya Allah ketimbang musibahmu berupa apa? Berupa celaan manusia. Kalau kemudian kita punya sesuatu, lalu kemudian sesuatu ini hilang, ya kita sedih, pastilah manusiawi sedih mah. Tapi kemudian kita mengembalikan semuanya kepada ilmunya Allah sehingga kemudian kita menjadi tenang, itu baik. Tapi kemudian kita yang kehilangan sesuatu, lalu kita sedih, lalu kita marah-marah, kita mencaci maki, kita menuduh ini, menuduh itu, kata Ibnu Athaillah, musibahmu berupa ketidakpercayaan kepada Allah itu lebih besar daripada musibahmu berupa kehilangan barang. Makanya kemudian ulama-ulama, para nabi, semua ketika dicaci maki, dia apa?
kembali mereka kepada ilmunya Allah. Kenapa sih di zaman Nabi Nuh ada banjir besar yang sampai menenggelamkan dunia? Di zaman Nabi Hud ada badai es. Di zaman Nabi Lut ada gempa yang sangat besar sekali. Kenapa? Apa karena Allah marah dengan tingkah lakunya orang-orang kafir ini? Bukan. Karena Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi siapa lagi? Rasulullah Muhammad, semua adalah orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah. Karena siapapun yang menjadi kekasihnya Allah, ketika dia itu disakiti hatinya, maka Allah marah kepada orang itu. Jadi siapapun, jadi Nuh bukan berarti Allah itu murka. Allah murka karena agamanya tidak disembah. Allah marah karena umat tidak mengikuti Nabi, umat tidak menyembah Allah. Bukan itu yang membuat Allah murka. Yang membuat Allah murka itu ketika, kenapa? Karena kekasihnya Allah ini disakitin sama orang. Karena siapapun yang menyakiti hati orang-orang kekasihnya Allah, maka dia akan berhadapan langsung dengan Allah. Dalam sebuah riwayat dikatakan, wa ta'nu ala ahlillahi rizqatun lahum wa ziyadatun. Hantaman, celaan bagi ahlinya Allah. Ahlinya Allah itu yang ahli zikir. Ya kayak, oh dia ahli handphone, berarti dia orang yang ngerti handphone. Dia ahli bangunan, berarti dia orang yang ngerti bangunan. Jadi kalau ahlullah, ahlinya Allah, berarti dia orang yang mengerti tentang Allah. Hantaman, celaan kepada ahlinya Allah, rif'atun lahum wa ziyadah, itu justru meninggikan dan menambah derajat kepada ahlinya Allah. Kal miskil isbir, seperti minyak misik isbir. Minyak misik isbir itu satu jenis misik. Tafuhu raihatuhu wa tantasiru iza duqa aw burika. Minyak misik isbir itu dia baunya semakin dikocok, semakin diaduk-aduk, semakin digerakkan itu, semakin dikocok-kocok botolnya itu, semakin digerakkan botolnya itu, semakin digerakkan semakin harum wanginya. Semakin dia ditetesin ke sini, kemudian digosok-gosok seperti ini, semakin harumnya. Kal miskil isfir, seperti minyak isfir. Wa ala ta'inina nadamatun wa usratun wa hasratun wa sababus su'il khatimah. Sedangkan orang-orang yang menghantam, sedangkan orang-orang yang menjelak kepada ahlinya Allah itu, mereka akan mendapatkan penyesalan, akan mendapatkan sebab su'ul khatimah. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, kembalikan semuanya kepada ilmunya Allah. Nah, kalau semuanya sudah dikembalikan kepada ilmunya Allah, maka itulah tandanya kita punya ilmu yang manfaat. Ilmunya Allah, pengetahuannya Allah. Kita habis di PHK, kita habis dirumahin, kita nggak punya pekerjaan. Sudah kembalikan semuanya kepada ilmunya Allah. Kalau kemudian sudah kembalikan kepada ilmunya Allah, sudah tenang kita. Biar Allah akan mengatur. Kita mah ikhtiar saja. Ikhtiar itu nggak ada batasnya kok, nggak ada jam-jamnya kok. Kata ulama, bahkan ada beberapa ulama untuk menggugurkan ikhtiar saja dia, sekedar menggugurkan ikhtiar, dia cuma keluar rumah aja nih, keluar rumah, muter kampung, masuk lagi rumah, untuk sekedar menggugurin ikhtiar. Nah, Anda kalau begitu, hati-hati dulu sama istrinya, nanti ditempelin Anda sama istri, perjuang apa tidur aja gitu. Ya udah ikhtiar saja sudah biasa ikhtiar gitu ya, ikhtiar. Tapi semuanya dikembalikan kepada Allah. Kalau tidak seperti itu, maka musibahmu berupa tidak percaya kepada Allah lebih besar daripada musibahmu di PHK, dirumahkan, tidak punya pekerjaan, utang di mana-mana dan sebagainya. Itu lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Amin.